Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Karmila Pasaribu, NPM 20051111011 dari Prodi PPKN. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa pandemi atau biasanya disebut dengan COVID-19. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita membahas informasi tentang virus corona. Yang pertama yaitu, apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Yang kedua yaitu apa saja gejala COVID-19. Gejala umum berupa demam, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat kontrak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Yang ketiga yaitu bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19. Seorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitar. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, atau wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus-menerus menyelidiki untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Yang keempat yaitu berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun, serta hindari menyentuh mata, mulut atau hidung, atau segitiga wajah lebih efektif melindungi dari Anda. Yang kelima, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Tidak, antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan diagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik, karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Yang keenam, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19.
Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Yang ketujuh, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handuk berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam atau bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang berkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampai kapan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi atau akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Apa itu coronavirus atau yang biasanya disebut COVID-19? Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Dan sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Ada beberapa gejala, yaitu gejala umum dan tidak umum. Yang terdapat di gejala umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Yang terdapat di gejala tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasaan atau penciuman, dan ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari-jari kaki. Guna memastikan kita terpapar COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu rapid test, swab test, dan tes darah lengkap. Setelah itu, kegiatan kita sehari-hari agar terhindar dan tidak menularnya dari virus ini, yaitu jaga jarak minimal 1 meter, gunakan masker, rutin cuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Ayo kita saksikan cara menggunakan masker dengan benar.
Begini cara melepas masker. Ayo kita menjaga imun tubuh kita agar terhindar dari paparan virus ini. Yuk kita simak video berikut ini. Itulah cara kita agar menjaga imun kita menjadi kuat dan tidak terpapar virus ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Total COVID-19 di Indonesia, total kasus 3,37 juta, total sembuh 2,73 juta, total yang meninggal 92.300. Ikut contoh makanan yang dapat mencegah virus corona, yaitu kita tonton videonya yuk teman-teman. Sudah menonton video tersebut, jangan lupa jaga imun tubuh kita, makan makanan yang bervitamin ya teman-teman. Sekarang kita membahas sedikit olahraga yang mampu membantu kita di masa pandemi ini. Berikut ini olahraga yang aman sekali dilakukan di rumah saat masa pandemi ini. Yang pertama, kardio.
Yang kedua, senam aerobik. Yang ketiga, yoga. Inilah senam yang aman dilakukan di rumah saat masa pandemi. Topik kali ini kita membahas tentang kesepelean masyarakat dengan virus. Banyak orang yang tidak percaya adanya corona, padahal sudah terbukti banyak yang terpapar sampai berjuta-juta orang di dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, jagalah kesehatan kita, tetap selalu melakukan protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah. Berikut ini beberapa contoh dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Yang pertama, dampak pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi yang mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 sampai jam 20 kurang sekarang sampai jam 8 sampai jam 15 WIB. Pengangguran uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Yang ketiga, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini bisa disebut school from atau home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi COVID-19. Yang keempat, dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Yang kelima, dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei. Sebagai penutup contoh di atas, apakah kita diam saja? Tentu tidak. Justru pandemi ini bisa mengajari kita cara melindungi diri sendiri dan orang lain dengan berpegang pada protokol kesehatan, serta meningkatkan kita akan bahaya virus ini.
Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa dilakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang seseorang pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, dia melakukan ikut tes swab di kantor. Ia mengisahkan awalnya pada 31 Agustus 2020, Raplin dan rekan-rekannya mengikuti tes swab yang diadakan oleh kantornya di salah satu rumah sakit umum di daerah saat itu. Dia mengaku tak memiliki keluhan atau gejala apapun. Ya, saat itu badan saya seperti hari-hari biasanya. Enggak ada sakit atau keluhan apa-apa, kata Raplin dihubungi saat itu. Setelah melakukan tes swab, lanjut Raplin ia langsung bergegas pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Sampai di rumah, ia mencopot masker dan langsung mencuci muka, mencuci tangan di keran air yang telah disiapkannya sejak sebulan terjadi pandemi COVID-19. Begitu selesai, saya masuk rumah dan langsung disambut dua anak saya yang masih kecil-kecil. Anak saya yang kedua juga minta gendong seperti biasanya saat saya pulang, ujar Raplin. Saya juga langsung menggendong saja, seperti enggak ada apa-apa. Setiap malam saya juga selalu tidur dengan anak-anak saya, kata dia. Yang kedua, Raplin dinyatakan positif COVID-19. Pada hari berikutnya, tepatnya 1 September 2020, Raplin kembali berangkat ke kantornya seperti hari-hari biasa dan tidak bersih firasat apa-apa. Sebelum berangkat, sang istri tak lupa membawakan bekal makanan berupa telur mata sapi dan mie goreng untuk suaminya tercinta. Bekal itu saya makan setelah sholat zuhur. Baru 2 suapan tiba-tiba ada telepon masuk dari RSUD yang mengatakan bahwa saya positif corona, kata Raplin. Mendapat kabar tersebut, Raplin terkejut. Pasalnya, saat tes swab, ia pernah bertanya kepada petugas rumah sakit bahwa hasil dari tes swab akan keluar paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari. Saya juga kaget. Yang swab waktu di rumah sakit, saya tanya pihak rumah sakit saat pendaftaran hasil paling cepat 3 hari, paling lambat 7 hari, papar Raplin. Tak hanya itu, yang membuatnya shock dari semua karyawan yang mengikuti tes swab, hanya dirinya yang dinyatakan positif COVID-19. Raplin akhirnya diimbau oleh rumah sakit yang mengeluarkan hasil tes swab untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga, dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah itu, Raplin langsung bergegas pulang, sementara semua orang yang kontak erat dengan Raplin didata satu persatu untuk dites oleh dinas terkait. Saat itu kondisinya satu kampung gempar, bahkan satu kecamatan. Karena pada malam sebelum hasil tes keluar, saya ikut rapat di kelurahan yang dihadiri orang-orang pemerintah, ucap Raplin. Akhirnya lanjut, dia didapati ada 20 orang yang pernah kontak dekat dengan dia dan diharuskan mengikuti tes swab serta isolasi. Dari 20 orang tersebut, terdapat di antaranya adalah anak-anak dan sang istri. Saya hanya bisa menangis saat lihat video anak-anak saya di swab. Gara-gara saya, anak yang belum tahu apa-apa juga ikut merasakan, kata Raplin. Namun ia bersyukur semua yang pernah kontak dengan Raplin atau 20 orang yang jadi dinyatakan negatif COVID-19. Cerita selanjutnya tentang kewalahan memenuhi permintaan oksigen untuk rumah sakit. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Solo menyebabkan permintaan kebutuhan oksigen. Dampaknya salah satu vendor penyedia pasokan oksigen PT Samator Gas Industri Surakarta kewalahan memenuhi lonjakan permintaan oksigen dari sejumlah rumah sakit. Kepala Cabang PT Samator Gas Industri Surakarta
Nanda Prasojo mengatakan permintaan oksigen mengalami peningkatan sejak bulan yang lalu. Permintaan yang melonjak jam itu dampak dari meningkatnya kasus penyebaran COVID-19. Permintaan meningkat 200% dibandingkan kondisi normal, kata Nanda saat ditemui di stasiun pengisian oksigen PT Samator Gas Industri Sukarta di Palur, Kabupaten saat kondisi normal. Ia mengungkapkan jumlah pasukan oksigen sekitar 6 ton. Tapi sejak sebulan terakhir, pasukan meningkat menjadi 27 ton. Adapun oksigen tersebut saat ini hanya diprioritaskan untuk memenuhi oksigen di sejumlah rumah sakit. Jadi, kita kewalahan di produksi dan industri. Pada tenaga sudah dimaksimalkan dan sudah ditambah tapi tetap tidak mampu. Karena untuk menambah tenaga lagi, tidak ada biaya dan kita tidak boleh menaikkan harga, keluhnya. Sedangkan permasalahan di sektor distribusi menurut dia karena adanya keterbatasan jumlah sopir dan kornet mobil tangki miliknya, dan jumlah terbatas pada pegawai masuk kerja tanpa libur selama sebulan terakhir, tepatnya ketika menjadi krisis pasukan oksigen di Jawa Tengah. Dan kondisi seperti itu beberapa sopir dan meminta izin tidak masuk karena sakit. Video selanjutnya saya akan membahas tanggapan pemerintah soal COVID-19. Juru pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan protokol kesehatan menjadi satu-satu pegangan semua pihak agar aman terhadap risiko penularan COVID-19. Hal ini disampaikan menanggapi berbagai informasi yang menyangkut COVID-19 tak semengerikan yang diberitakan media massa. Protokol kesehatan adalah satu-satunya penanganan kita agar kita bisa aman dari penularan. Yuri menegaskan masyarakat harus disiplin memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kita harus berkomitmen kuat dan tidak berhenti. Apabila kita terinfeksi COVID-19, akan menjadi sangat berisiko menularkan kepada orang selain keluarga di rumah, orang tua, tetangga dekat, rekan kantor, dan kontak dekat lain. Individu yang terinteraksi pun berisiko menular kepada lansia serta orang berpenyakit bawaan. Sebelumnya, tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Reiso Broto Asmoro mengatakan membuat dan menyebarkan kabar hoaks di tengah pandemi COVID-19 tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat. Reisa mengatakan menyebar dan membuat informasi tidak benar di masa pandemi justru menimbulkan bahaya, apalagi jika sampai mengakibatkan orang lain tertular virus corona. Bagi yang menyebar hoaks dan membuat informasi tidak benar dan membuat asumsi, apalagi bukan di bidang ilmu yang diakui, baik dalam situasi pandemi atau bukan, itu tidak akan berguna bagi masyarakat banyak, kata Reisa dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta. Apalagi kalau informasi tersebut justru membuat orang lain terjangkit COVID-19, dampak sangat berbahaya, sambung dia. Apabila masyarakat masih ragu dengan informasi tentang COVID-19, sebaiknya mengakses perkembangan tersebut melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan dan WHO. Sementara itu, pemerintah mencatat masih ada pembahasan kasus baru pasien terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Senin. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga pukul 12 WIB Senin, ada penambahan 1.693 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 14.027 pasien dalam 24 jam. Dengan begitu, secara akumulatif ada 88.214 kasus positif COVID-19 di Indonesia sampai saat ini. Pemerintahan juga mencatat ada penambahan 1.578 pasien yang telah dinyatakan sembuh pada Senin. Dengan demikian, total pasien sembuh dari COVID-19 ada 14.977. Selain itu, ada penambahan 98 pasien yang tutup usia setelah sebelum dinyatakan positif virus corona, sehingga jumlah pasien meninggal dunia menjadi 4.329 orang. Dalam laporannya, pemerintah mencatat sebanyak 107
27 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dalam mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah percayakan kepada Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang berbasis di Wuhan. Selain di tingkat pusat, langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan bandara juga dilakukan di 135 dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Budi Silvana menjelaskan tentang penerbitan pedoman corona. Pedoman ini dibuat untuk mengadopsi apa yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan WHO. Inilah yang menjadi acuan petugas kesehatan untuk penanganan jika terjadi penularan. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lalu lintas. Deteksi di sini sebagian bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 daerah yang memiliki akses langsung ke Cina, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Agung Sugihantono menjelaskan bahwa terapi spesifik antivirus corona baru belum ada. Namun untuk mencegah komplikasi maka terapi diberikan menyesuaikan gejala yang muncul. Berkaitan dengan petugas medis, Anung menjelaskan pentingnya memakai perlindungan lengkap saat penanganan pasien terduga dengan terinfeksi virus. Hingga akhir Januari 2020 belum ditemukan pasien positif corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadzirin Effendi mengingatkan meningkat kepentingan kewaspadaan. Baiklah, inilah sedikit tentang edukasi COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.